Sistem kerja kompor oli dan air. Pertama yang kita lakukan adalah memasukkan air melalui pintu masuk lubang air. Kemudian setelah penuh, air harus rata dengan pintu keluar air. Kemudian setelah air penuh di dalam ketel, maka pintu air dan pintu keluar air harus ditutup dengan skru. Ini adalah sistem ketel yang berisi air. Kemudian yang di bawah ini adalah kompor sederhana yang berbahan bakar oli bekas. Kemudian sistem kerjanya bagaimana? Setelah kompor diisi oli bekas sebanyak 1 gelas aqua, kemudian diberi bensin sedikit saja, kemudian kompor sederhana ini akan menyala. Setelah menyala, kompor ini akan memanaskan air yang ada di ketel tersebut. Setelah air yang ada di dalam ketel terjadi penguapan, maka uap air yang ada di dalam ketel ini akan masuk ke lubang pintu pralon setengah dim. Berarti uapnya langsung masuk ke pralon ini setengah dim ini, kemudian terus ke bawah melalui nozzle. Nozzle ini adalah lubang lebarnya 3 mm. Jadi ini bisa dilubangi. Kemudian ini bisa ditutup. Jadi prosesnya, setelah uap air di dalam ketel ini masuk ke dalam pralon setengah dim, kemudian keluar dari nozzle, maka air yang ada di dalam kompor sederhana ini atau api yang ada di kompor sederhana ini bersama uap air, maka api akan terdorong ke atas. Maka terjadilah api yang keluar dari pralon 1,5 dim. Jadi nanti api akan keluar dari pralon besi, maksudnya 1,5 dim ke atas, menyembur ke atas dengan kekuatan dorongan uap air ke atas. Inilah sistem kerja dari kompor yang berbahan bakar oli dan air. Jadi prosesnya adalah seperti kita memanfaatkan uap air yang ada di ketel untuk membantu api bisa terdorong ke atas lewat nozzle. Itu intinya seperti itu. Terima kasih. Penjelasan kami, bahan-bahan yang digunakan untuk membuat ini sangatlah murah. Terima kasih.